Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Herfitauzi, Inayah Wulansari, Ari Septianingrum, Nofta Erdenanti akan menjelaskan tentang gelombang, bunyi, dan optik. Indikator A. Menjelaskan pengertian bunyi. B. Cepat rambat gelombang bunyi. C. Sumber-sumber bunyi. D. Menjelaskan pengertian optik. Pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dapat merambat melalui medium padat, cair, maupun gas. Segala sesuatu yang dapat bergetar dan menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Telinga manusia dapat mendengar bunyi pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi bunyi di bawah 20 Hz disebut frekuensi intrasonik. Contohnya gajah, udanil, jangkrik. Frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz disebut frekuensi audiosonik. Contohnya manusia, sedangkan frekuensi bunyi di atas 20 Hz disebut frekuensi ultrasonik. Contohnya lumba-lumba, paus, dan kelelawar. B. Cepat rambat gelombang bunyi. 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium gas, cair, ataupun padat. 2. Cepat rambat bunyi tergantung pada sifat-sifat medium rambat. 3. Pada umumnya, cepat rambat bunyi dalam medium padat lebih besar daripada medium cair maupun gas. 1. Cepat rambat gelombang bunyi dalam gas. Kecepatan merambat gelombang bunyi dalam medium gas dipengaruhi oleh tekanan gas, nisbah kapasitas, terminal molar, massa jenis, dan temperatur gas yang diformulasikan dengan rumus berikut. V sama dengan akar RT per M atau V sama dengan akar KT per M. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi satuan meter per sekon, Y sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan tetapan umum gas satuan J per mol, T sama dengan suhu satuan K, M sama dengan massa 1 mol gas. 2. Cepat rambat gelombang bunyi dalam zat cair. Kecepatan gelombang bunyi dalam suatu medium yang memiliki modulus curah B atau Booth modulus dan massa jenis zat cairnya R dapat dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut. V sama dengan akar B per P. Keterangan V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi satuan M per sekon. B sama dengan modulus Booth C zat cair satuan N per M kuadrat. P sama dengan massa jenis zat cair satuan kilo per meter kubik. 5. Percepatan rambat gelombang bunyi zat padat. Kecepatan rambat gelombang bunyi dalam medium zat padat sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dari zat padatnya, yaitu modulus Young dan massa jenisnya. Modulus elastis dan modulus Young adalah perbandingan antara tegangan atau stres dengan tegangan strain dan status benda. Cepat rambat bunyi dalam zat padat dapat diformasikan dengan menggunakan rumus berikut. Keterangan V sama dengan V cepat rambat gelombang bunyi satuannya M per sekon, E modulus Young zat padat satuan Newton per meter persegi, P massa jenis zat cair satuan kilogram per meter. C. Sumber-sumber bunyi. Gelombang bunyi yang kita dengar sehari-hari dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar yang disebut sumber bunyi. Beberapa sumber bunyi yang kita kenal misalnya gitar, suling, biola, trompet, dan lain-lain. Pada saat bergetar, sumber bunyi ini juga menggetarkan udara.
di sekelilingnya dan kemudian udara mentransmisikan getaran tersebut dalam bentuk gelombang longitudinal. D. Optik. Optik adalah ilmu yang menjelaskan kelakuan dan sifat-sifat cahaya serta menjelaskan interaksi antara cahaya dengan materi. Bidang optika biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Tetapi karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik, dan juga gejala serupa seperti pada sorotan partikel muatan. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetikan. Beberapa gejala optis tergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Ilmu optik digolongkan menjadi dua cabang, yaitu A. Optika klasik, B. Optika modern. A. Optika klasik. Optika klasik terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu 1. Optika geometris. Optika geometris atau optika sinar menjelaskan propagasi cahaya dalam bentuk sinar. Sinar dibelokkan di antar muka antara dua medium yang berbeda dan dapat membentuk kurva di dalam medium yang sama. Indeks refraksinya merupakan fungsi dari posisi. Sinar dalam optik geometris merupakan objek abstrak atau instrumen yang sejajar dengan muka gelombang dari gelombang optis sebenarnya. Optika geometris menyediakan aturan untuk penyebaran sinar ini melalui sistem optis sebenarnya. Muka gelombang akan menyebar. Ini adalah penyederhanaan optik yang signifikan dan gagal untuk memperhitungkan banyak efek optis penting seperti difraksi dan polarisasi. 2. Optika fisis. Optika fisis atau optika gelombang membentuk prinsip Huygens dan memodelkan propagasi dari muka gelombang kompleks melalui sistem optis, termasuk amplitude dan fase dari gelombang. Teknik ini yang biasa diterapkan secara numerik pada komputer dapat menghitung efek difraksi, interferensi, polarisasi, serta efek kompleks lain. Akan tetapi pada umumnya aproksimasi masih digunakan sehingga tidak secara lengkap memodelkan teori gelombang elektromagnetik dari propagasi cahaya. B. Optik modern. Optik modern meliputi bidang ilmu dan rekayasa optik yang menjadi terkenal pada abad ke-20. Bidang-bidang ilmu optik ini biasanya berhubungan dengan elektromagnetik atau sifat kuantum dari cahaya tetapi tidak termasuk topik lain. Review judul pengembangan buku pembelajaran yang dilengkapi augmented reality pada pokok bahasan gelombang bunyi dan optik. Jurnal Gravity, volume dan halaman, volume 4, nomor 2, 11 halaman, tahun 2018, penulis Fauzi Bakri, Diah Ambar Wulan, Dewi Mulyati, reviewer Ali Septianingrum, Inayah Wulansari, Novta Edenanti, Rizky Hervita Husi, tanggal 28 November 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk dalam bentuk buku pelajaran fisika yang dilengkapi oleh augmented reality AR pada materi gelombang bunyi dan optik untuk kelas 11 SMA, subjek Universitas Negeri Jakarta. Asemen data. 1. Interview. 2. Kuesioner atau angket. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan R&D 4D yang tahapannya terdiri dari define, design, develop, disseminate. Asemen data menggunakan cara 1. Penelitian, 2. Analisis data. Objek penelitian untuk menghasilkan produk dalam bentuk buku pelajaran fisika yang dilengkapi oleh augmented reality AR pada materi gelombang bunyi dan optik untuk kelas 11 SMA. Hasil penelitian.
Pengembangan buku augmented reality (AR) pada materi gelombang dan optik telah memenuhi proses pembelajaran dan persyaratan sebagai bahan ajar fisika SMA. Kelebihan: materi mudah dipahami, datanya lengkap, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kekurangan: penelitian, tidak ada gambar sehingga pembaca menjadi jenuh. Review atau komentar, siswa diharapkan bisa belajar melalui media pembelajaran, contohnya HP, laptop, e-learning. Ini adalah salah satu cara belajar tanpa ada batasan waktu dan tempat. Media ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran, tutorial, cara menggunakan sesuatu benda, ada animasi bergerak, lebih jelas penyampaiannya, buku teks juga salah satu media pembelajaran, tetapi di sini banyak kekurangannya. Salah satunya, tidak ada video pembelajaran, animasi bergerak, terkendala waktu dan tempat.